Ya, ini adalah Samsung Galaxy A04e, budget phone dari Samsung yang harganya itu 1.299.000. Tapi kira-kira gimana speknya ya? Karena biasanya HP Samsung itu mempunyai spek di atas kertas yang kurang kalau dibandingkan dengan spek dari HP lain yang harganya sama. Nah, tapi kali ini saya agak surprise karena dilihat dari beberapa speknya, HP ini lebih bagus dari kompetitornya. Yang saya lihat itu salah satunya adalah Redmi A1. Untuk pilihan warna ada copper, ada light blue, dan black. Dan di paket penjualan kita akan mendapatkan unitnya. Kemudian ada panduan singkat dan kartu garansi. Kepala charger yang 7,5 watt ya. Kemudian kabel data yang sudah Type-C, dan terakhir ini adalah SIM tray ejectornya. HP ini memakai chipset MediaTek Helio P35 dengan RAM 3GB yang bisa ditambah dengan RAM virtual yang bisa dipilih di 2GB atau 4GB. Dan memorinya 32GB. Ketika saya tes dengan Geekbench 5, skor yang didapat adalah 154 untuk single core dan 844 untuk multicore, serta skor grafis 88. Dimana di sini ada tes yang nggak jalan ya, mungkin terlalu berat untuk HP ini. Baterainya 5000 mAh yang bisa bertahan kurang lebih 2 hari untuk pemakaian sehari-hari. Serta pengecasan 0-100% yang cukup lama ya, 3 jam 40 menit waktu saya coba. Karena memang chargernya ini hanya 7,5 watt. Jadi kalau mau dipakai besok pagi, malamnya HP ini harus sudah mulai dicas. Back covernya terbuat dari plastik yang kalau kita lihat dari tampilan ini kelihatan cukup menarik untuk warna ini karena ada kilauan-kilauannya dan finishingnya glossy. Tapi kalau kita ketok, ini masih kedengaran ada ruang yang kosong, dan kalau agak kita tekan, ya ini back covernya akan kempot ke dalam ya. Nah, kameranya simple, hanya berupa dua bulatan hitam saja, tanpa ada desain yang macam-macam, dan dari sini kelihatan kalau ini adalah HP entry level. Kemudian ada flashlight di samping kameranya. Dan kita lihat di belakang ini tidak ada sensor sidik jari. Kemudian di bagian samping, ini desainnya melengkung. Dan ini cukup enak kalau dipegang ya. Nah, di bagian bawah ini ada grill speaker, ada jack audio, kemudian port charging yang sudah Type-C, lalu ada mikrofon. Nah, di bagian atas di sini ada mikrofon kedua. Lalu di samping kiri ini ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Dan di samping kanan ini ada tombol volume serta tombol power. Dan di sini tombol powernya juga tidak merangkap sensor sidik jari. Dan memang di HP ini tidak ada sensor sidik jarinya. Nah, di depan ada layar 6,5 inci PLS LCD beresolusi HD+, dan kalau kita lihat ini bezelnya cukup tebal, serta kamera depan yang berbentuk V ya, Infinity V. Nah, sekarang kita akan putar video untuk melihat layarnya dan juga spekernya. Ya, untuk melihat layar dan juga mendengarkan spekernya, ini saya akan putarkan video iklan Galaxy Z Flip 4 5G yang ada di YouTube-nya Samsung Indonesia. Ini kecerahan layar sudah maksimal dan volume dari speaker juga sudah maksimal. Nah, ini adalah tampilan layarnya di outdoor. Masih bisa terlihat dengan jelas.
Dan di HP ini juga fitur kecerahan adaptifnya itu berfungsi dengan baik. Ya, walaupun tidak punya sensor sidik jari, untuk sensor biometriknya ini ada face recognition ya, atau pengenalan wajah. Dan saya sudah daftarkan wajah saya tanpa memakai kacamata. Dan sekarang ini saya sedang memakai kacamata, dan HP ini masih bisa membacanya. Oke, langsung kita coba ya. Ya, terbuka walaupun ya agak lama. Tapi kalau misalnya kita tidak pakai kacamata, ini dia cepat membacanya ya. Diarahkan sebentar, dia akan langsung terbuka. HP ini memakai OS One UI Core 4.1 yang berbasis Android 12. Nah, tampilan depannya seperti ini. Di halaman depan ini kita bisa geser ke samping. Lalu bisa geser ke atas untuk melihat halaman yang lebih lengkap. Nah, ini per halaman ya, bukan memuat aplikasi keseluruhan yang memanjang ke bawah. Tapi kita geser lagi ya. Bila layar digeser dari atas ke bawah, ini akan muncul notifikasi dan juga settingan cepat. Nah, untuk melihat halaman settingan cepat secara lengkap, ini kita tarik lagi ke bawah. Di halaman settingan cepat, kita akan menemukan tombol kontrol perangkat. Ya, ini yang gunanya untuk mengontrol perangkat rumah pintar. Kemudian seperti biasa ada WiFi, ada hotspot, kemudian ada quick share, berbagi langsung, pindai QR, kemudian Dolby Atmos, lalu fitur Kids. Di sini ada ya, dan di sini tidak ada perekaman layar. Dan untuk screenshot ini kita pakai dengan menekan tombol volume down dan tombol power secara bersamaan. Fitur lainnya ada Bluetooth tethering, ada penambatan USB, penambatan Ethernet, kemudian Android Auto, Samsung Cloud. Di fitur notifikasi ada fitur notifikasi lampu kilat kamera. Jadi lampu kilat kamera akan menyala ketika ada notifikasi masuk kalau fitur ini dihidupkan. Kemudian juga ada notifikasi lampu kilat layar yang akan menyala ketika ada notifikasi. Nah, di sini bisa dipilih warna-warnanya ya, ada macam-macam warnanya. Tapi sepertinya notifikasi ini muncul dalam keadaan layar hidup. Dan kalau layarnya mati, dia nggak akan muncul juga. Walaupun speknya pas-pasan, HP ini sudah cukup nyaman dipakai. Waktu dipakai ini lancar-lancar aja, dan waktu buka aplikasi juga nggak terlalu lama. Dan ketika scrolling di YouTube dan Facebook pun masih lancar ya, nggak patah-patah parah gitu. Nah, ini langsung kita coba buka Facebook. Ya, lancar. Kita coba scrolling. Ya, sudah lumayan lancar untuk HP dengan harga segini ya. Nah, sekarang kita coba buka YouTube. Nah, ini agak menunggu. Kita coba scrolling. Ya, patah-patah sedikit ya, tapi tidak terlalu parah. Kemudian GPS-nya juga berfungsi dengan baik ya, bisa menunjukkan posisi dengan akurat. Dan untuk penunjuk arah juga sudah sesuai, update-nya sudah sesuai dengan titiknya ya. Ambil arah timur di Gang Anggrek menuju Jalan Said Lumayan Thayyib, cepat lalu juga ya, belok kanan tidak ke Jalan terlalu Said lama Thayyib. kita menunggu. Nah, untuk sensor di sini ada sensor akselerometer, kemudian sensor cahaya, sensor jarak dekat, dan sensor suara. Jadi gyroscope tidak ada, kemudian sensor magnet juga nggak ada ya. Jadi kita nggak bisa buka kompas ya di sini ya, atau misalnya mau mengetahui arah kiblat ya, tidak bisa di HP ini. Ya, untuk game Mobile Legends
Ini refresh rate tinggi dan grafis sedang. Untuk grafis tinggi ini sudah terbuka, tapi kalau kita pilih yang ini maka akan muncul peringatan. Ya, kita ambil yang standarnya aja ya. Nah, waktu main game ini ya bisa dibilang lumayan lancar ya, tapi kadang masih ada patah-patah ya ketika sedang rame. Nah, ini ya patah-patah karena sudah mulai banyak. Nah, itu kelihatan ya, agak patah-patah dia. Ya, cukup. Ya, untuk game PUBG Mobile ini ya, kita untuk grafisnya ini dapat di smooth medium ya. Atau bisa juga di balance medium. Cuman di smooth medium ini saja sudah patah-patah dia. Oke, kita lihat sebentar ya. Nah, itu sudah macet-macet ya. Padahal ini hanya sendirian, belum ada musuh. Untuk kamera, HP ini mempunyai kamera 13 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Nah, di bagian depan ini ada kamera 5 megapiksel. Kamera 13 megapiksel ya memang standar saja, dan ini sudah bisa dipakai untuk scan QR dan barcode dengan lancar. Untuk menu di kamera ini ada mode video yang bisa di Full HD, kemudian ada mode foto yang bisa 2 kali zoom, kemudian ada mode potret yang bisa diatur tingkat keburamannya. Lalu di sini juga sudah ada mode Pro, mode panorama, mode makanan, dan hyperlapse. Dan untuk kamera depan juga ada mode video yang bisa di Full HD, mode potret yang bisa juga diatur tingkat keburamannya, dan di sini juga ada fitur selfie lebar, dan di mode foto juga ada fitur selfie lebarnya. Nah, berikut ini adalah hasil foto dan juga hasil video dari HP ini. Ya, ini adalah hasil foto-foto kamera utama ya. Ini warnanya sudah cukup bagus. Kemudian detailnya juga sudah lumayan ya untuk HP dengan harga segini. Warnanya sudah mendekati warna aslinya ya. Nah, ini foto ketika melawan arah sinar matahari ya. Ada bagian yang agak gelap sedikit ya. Ini juga. Kemudian ini foto indoor ya, sudah terang. Dan ini foto malam ya, kelihatan ya banyak noise, kemudian kabur. Dan ini mode potret, ini sudah kelihatan jelas ya batasnya antara objeknya dengan latar belakangnya, ini sudah terpisah dengan jelas. Lalu ini foto kamera depan sudah kelihatan lumayan ya, bagus juga. Dan ini untuk selfie lebarnya, ini yang efek bokeh ya. Kalau untuk kamera depan efek bokehnya masih kelihatan kurang tegas antara batas objek dengan latar belakangnya. Dan ini adalah hasil perekaman video di FHD 30 fps dan mikrofonnya langsung menggunakan mikrofon HP ini. Dan ini tidak ada fitur stabilisasinya.
Di harga 1,3 kurang, HP ini menurut saya sudah worth it dibanding kompetitornya, di mana untuk penggunaan sehari-hari ketika membuka aplikasi dan scrolling di YouTube, Facebook itu sudah lumayan lancar. GPS-nya bekerja dengan baik, lalu kamera 13 megapiksel yang sudah cukup bagus hasil fotonya, walaupun nggak ada mode malam ya. Dan kamera pun sudah bisa dipakai untuk scan QR dan barcode yang lumayan kecil. Port chargingnya sudah Type-C, baterai besar walaupun pengecasannya agak lama karena chargernya itu 7,5 watt. Bila dibandingkan dengan salah satu kompetitor di harga yang sama, lumayan banyak spek HP ini yang lebih tinggi dari spek kompetitor tersebut. Dan Samsung Galaxy A04e ini bisa jadi pilihan untuk HP di harga 1,3 kurang. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.